Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Alhamdulillah sejauh ini kegiatannya lancar, aman, terkendali. Seperti apa mungkin yang membedakan Ramadan tahun ini nih, Bun, dari Ramadan sebelumnya? Beda nggak? Sebenarnya nggak ada beda jauh sih gitu. Hanya saja mungkin aku sekarang untuk tahun ini aku nggak mudik karena kerjaan banyak banget. Terus kebetulan adik-adikku semuanya kan udah pada nikah nih. Yang kemarin malah nggak ada lagi satu. Pada udah diambil suaminya untuk ke Amerika. Jadi adikku yang perempuan itu kan ada 4 tuh. Yang 2 udah dibawa sama lakinya semuanya ke Amerika. Terus yang satu lagi perempuan itu sebenarnya juga kemarin tuh mau ikut sama suaminya di Jakarta, tapi aku bilang ibuku nggak ada yang jagain, jadi ya udah. Tapi biasanya aku itu tahun baru itu biasanya ngumpul, hari raya juga ngumpul kan. Tapi kali ini karena aku kasihan sama adikku cuma satu yang perempuan, terus yang lainnya udah pada berkeluarga. Terus adikku yang terakhir juga nikah sama orang Kalimantan kan. Jadi lebaran juga nggak ada di rumah, udah pada ke Kalimantan. Jadi ibuku tuh cuman berdua aja sama adikku yang perempuan ini lah. Terus kalau misalkan aku bukber bikin ramah-tamah untuk Idul Fitri itu loh. Ya kayaknya kasihan nggak ada temennya, terus yang repot sendiri semuanya sendiri. Jadi kayaknya untuk tahun ini aku nggak mudik gitu. Mungkin ya setelah aku ada bagi paket lebaran, biasanya kan ada tukang beca, ada apa gitu. Aku bikin ya kalau bisa beberapa hari sebelum lebaran disegerakan. Terus ibuku sama adikku udah ke Jakarta aja, kita lebaran di Jakarta aja gitu. Karena di rumah juga nggak ada orang. Terus aku juga capek kan, misalnya kan ini setiap hari kan tahu sendiri MNC nggak ada berhentinya kan. Ya ada live tapping gitu. Sedangkan aku sendiri kan juga ya tahu sendiri ya repot gitu ya, ada kerjaan karaoke dan lain sebagainya, ada usaha-usahaku yang harus aku selesaiin. Jadi kayaknya antar pulang pengennya istirahat malah nggak bisa istirahat. Jadi lebih baik aku di rumah aja. Ibuku sama adikku tak boyong ke Jakarta. Kita lebaran sungkem-sungkeman sama ya keluarga kecil aja gitu. Ini berarti bisa dibilang pertama kali Bunda artinya Iya, selama aku di Jakarta belum pernah ya Mas Jaya aku lebaran di Jakarta. Aku berusaha untuk nggak mudik tahun ini gitu. Jadi ibuku sama adikku yang satu itu tak suruh ke Jakarta karena kan adikku yang 2 tuh yang dibawanya aku sama yang nomor 5 itu udah dibawa ke Amerika. Terus adikku yang paling kecil nomor 6 udah ke nikah sama orang Kalimantan, Banjarmasin. Jadi udah nggak ada lagi, cuma adikku laki itu pun juga udah sama istrinya di daerah Mojokerto gitu, udah nggak kumpul lah. Jadi makanya ya wes lah gitu. Yang di Mojokerto kalau nggak ini adikku bawa aja ke Jakarta, jadi adikku laki sama yang perempuan aja gitu. Bun, pastinya ada yang beda dong, maksudnya biasanya kan silaturahmi di kampung. Biasanya rame banget. Tahu nggak, aku itu belum turun masjid ya. Di rumah itu udah penuh banget orang. Sebenarnya itu ini ya sensasinya di situ kalau lebaran itu ya. Itu beda lah gitu. Cuman kali ini memang aku harus banyak istirahat karena kemarin kan aku 6 bulan kemarin tuh aku sempat sakit kan karena benar-benar kecapean banget. Jadi habis tahun baruan, terus habis itu dipepet dengan lebaran, dipepet lagi dengan kurban, dengan acara kegiatan yang kapan hari itu aku ngadain acara Gus Igdam pesta ulang tahunnya Ivan 3 hari 3 malam. Itu bener-bener energi imunku itu ngedrop banget. Jadi sakitnya itu bener-bener udah nggak ada toleransi. Jadi aku nggak mau kayak gitu lagi gitu. Ini itu Ya memang memang suasananya nggak kondusif, kerjaan penuh, usaha juga tahu sendiri kan kalau kita orang bisnis itu biasanya nih kalau tahun baru itu pasti dasi mumet gitu kan. Jadi ya kerjaannya banyak banget, jadi aku nggak bisa ninggalin untuk tahun ini. Kayaknya aku nggak mudik, udah gitu aja, dan aku nggak mau capek gitu. Ya next kalau memang mau mudik mungkin ya 1 minggu setelah lebaran lah gitu. Jadi
maksudnya nggak terlalu berisik dengan apa ramenya orang. Itu soalnya kalau udah rame orang gitu istirahat aja udah nggak bisa. Oke. Tapi Bunda sendiri gimana untuk zakat, nanti akan di Jakarta atau? Oh enggak, kalau zakat mah udah pasti udah disiapin. Adikku kan yang perempuan di sana udah tak pasrahin semua untuk zakat, terus untuk apa namanya zakat fitrah, terus untuk apa berbagi dengan tukang beca, dengan orang gojek, dengan orang-orang nggak mampu, anak yatim piatu, semuanya udah teralokasikan, udah tiap tahun itu udah ada dengan sendirinya gitu, udah disiapin, jadi udah nggak khawatir. Ini jatah ini ya, ini jatah ini jatahnya ini. Terus nanti Hamin berapa itu nanti ini pembagian beras apa segala macam kebutuhan apa namanya sembako lah gitu. Terus ini uangnya dibagi segini nanti yang dibagi daerah sini di sini. Terus kalau untuk bedanya kalau aku tuh biasanya kalau bagi sembako nih itu aku harus menggunakan kupon. Nah, begitu, Bun. Iya. Kalau nggak gitu nggak rapi gitu karena ini aku bagi sembako nih. Kayaknya tahun ini aku baginya 1.000 gitu. Ini nggak bisa nih tahun depan 1.000. Ini soalnya yang nggak dapat kupon aja tahu-tahu dari daerah mana datang gitu kan. Kasian juga kalau nggak dikasih, makanya harus diutamakan yang bawa kupon dulu. Nanti kalau ada sisa baru dibagi rata sama yang ini. Nah, sekarang juga udah nggak bisa kayak gitu lagi. Pokoknya ini blok sini, daerah sini, terus sini. Pokoknya semuanya udah ada koordinatornya gitu. Ini kupon ada berapa orang tukang becak sini, kupon ada berapa orang bagiannya Gojek di sini apa segala macam. Terus anak yatim untuk blok yang di daerah mana di mana itu udah diblokin semua. Nama adekku udah dari 3 bulan sebelum lebaran, 3 bulan sebelum puasa itu udah di range semua. Jadi aman. Cuman itu aja biasanya kalau bagi sembako itu kadang-kadang memang suka kejebolan. Gitu kadang-kadang yang nggak kenal dari daerah mana tiba-tiba datang gitu. Ya itu sih makanya aku siapin kupon gitu. Jadi kupon itu bukan aku juga adekku itu bikinnya juga kuponnya dadakan takutnya di copy kan. Ono ae kan nakale. Jadi aku kalau bagi kupon hari ini sore dibagi, besok pagi udah harus diambil jam 10. Ada jatah-jatahnya. Yang ini diambil nanti jam 9 pagi. 9 pagi kita ngeluarin kupon misalnya 500 gitu ya. Ya udah. Diabsenin semua gitu. Lebih enak kan? Jadi bukan aku pelit enggak, tapi lebih terkoordinir gitu. Dan lebih sampai kepada ininya apa yang berhak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang saya nggak bawa kuponnya saya hilang apa sih, pret dari mana dia nggak tahu nggak alasan gitu, nggak ada alasan. Kadang-kadang dari jauh yang kita nggak kenal tiba-tiba datang gitu, bukan apa-apa. Kita sih lebih mendahulukan orang-orang sekitar kita dulu lah gitu. Arti berbagi buat Bunda sendiri apa sih? Berbagi itu menurut saya adalah suatu kepuasan tersendiri. Terus yang kedua adalah ya kita itu berburu pahala lah gitu. Karena umur kita nggak tahu ya. Terus rezeki kita juga nggak tahu karena hidup mati jodoh rezeki itu semuanya Allah yang punya. Jadi kita itu cuma beruberan sama mencari ridho dari Allah aja gitu. Oke Bunda, target Ramadan kali ini ada yang ditargetin gak sih? Mungkin khususnya mungkin si Ivan atau Mas Adam sendiri. Saya itu kalau puasa sama kayak gini itu doanya cuman minta supaya Mas Adam diberikan sehat, panjang umur biar menemani saya sampai tua. Karena aku tahu ya aku nggak ada, kalau nggak ada dia juga nggak tahu hidupku kayak apa. Gitu karena hidup aku itu sebagian yang ngatur tuh Mas Adam. Gitu, jadi udah ketergantungan banget kali ya gitu. Terus yang kedua adalah anak. Jadi aku itu puasa beberapa tahun terakhir ini kalaupun ada puasa ada sedekah ada apa gitu aku berharapnya nanti itu anakku yang bisa apa nurun lah gitu dari segala kebaikan atau hal-hal yang baik dari orang tuanya ya berharapnya Ivan juga bisa niru lah gitu. Tapi sejauh ini memang udah mulai dilakukan Bunda, khususnya di Ivan. Ya namanya anak umur-umur zaman sekarang itu kadang-kadang juga bikin greget ya mohon maaf ya. Saya rasa manusia-manusia yang pernah melahirkan khususnya ibu-ibu yang
luar biasa, pasti akan mengalami hal yang sama. Sebenarnya aku sedih juga sih gitu. Karena anak umur 15, 16, 17 juga memang susah diatur kali ya. Kayak gitu tuh lagi saya alami banget gitu. Kadang kalau diingetin sama aku gitu. Gitu loh anak-anak zaman sekarang itu. Terus tapi emang bercanda. Apa sih mah? Apa sih mah? Gitu. Udah gitu kalau ngomong apa namanya? Ngomong WA gitu lama balesnya. Mamane WA jam 8 pagi, balesnya jam 2 siang. Terus jarang makan di rumah, masakan mamanya nggak dianggap, sukanya jajan, GoFood dan lain sebagainya. Zaman sekarang wangel dikandani itu, ya kalau bisa tolong, hah? Iya, ya kayak gitulah. Jadi anak-anak zaman sekarang itu ya mungkin harus perlu kesabaran ya. Makanya doanya itu, ya Allah lembutkan hati anak saya, jadikan dia anak yang soleh, terus benar-benar menjadi anak yang hidupnya mulia, terus sehat, panjang umur, terus ya hidupnya penuh berkah lah gitu. Ya doanya itu aja sih. Kalau untuk saya sendiri ya pastinya pengen sehat lah, sehat, panjang umur, jauh dari semua penyakit, dan hidupnya berkah untuk orang lain gitu. Itu sih. Udah terakhir Bun, ini ada berita terbaru mengenai ada minyak goreng 1 liter disunat jadi 700 sampai 800. Ini itu Nggak ngerti deh aku itu mah. Kalau aku mah bodoh teuing lah urusan itu ya, karena itu bukan urusan yang maksudnya ke sayanya gitu. Karena yang nyetir mobil kan Mas Adam. Urusan mobil, bensin dan lain-lain Mas Adam. Jadi kalau kesah itu kayaknya aku nggak bisa komentar gitu. minyak goreng 1 liter dioplos jadi cuma 750 mili ternyata Bunda, nggak takarannya nggak sesuai. Nah itu dia juga urusannya pembantu nih. Asisten rumah tangga itu yang keluh kesah, karena aku cuman kasih duit aja. Aku juga nggak tahu sejauh ini perkembangan untuk urusan kenegaraan, pemerintahan dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, bukan aku nggak mau komentar, cuman yang jelas karena aku itu tidak pernah nonton TV, tidak pernah nonton berita. Jadi kalau ada berita update mau ngapain lah, aku tuh nggak pernah tahu kalau nggak browsing dulu gitu. Tahu sendiri kan, nih bangun pagi habis nyiapin Mas Adam sarapan, ini kalau nggak ada puasa ya, masak jam 8 ya kalau nggak ada kegiatan nih, sampai jam 9 jam 10 baru mandi. Habis itu paling aku ke kantor, dandan cantik, kerja neng kantor. Di jalan aku tidur lagi, sampai di kantor aku ngapa-ngapain gitu. Udah, habis itu meeting ntar jam 3 pulang lagi. Jam 3 Mas Jaya udah nungguin, mandi make up, pergi ke MNC TV. Jadi aku gak ada waktu. Ini jujur aja ya, sebenarnya kalau Instagram kayak gini nih, ini yang pegang nih, ini Mbak Bella, Mbak Dewi. Jadi kadang aku juga, jadi kalau misalkan ada update apa itu, passwordnya mereka udah tahu semua. Kadang aku cuman ada lihat berita, oh mereka udah naikin berita ini gitu. Jadi kalau ada berita-berita yang apa-apa itu, Mas Adam itu harus kamu tanyain, jangan tanya saya, karena saya nggak ngerti apa-apa. Aku nggak ngerti apa-apa, coba tanya sama Mas Adam. Nggak ngerti berita negara, nggak ngerti bola, nggak ngerti, semua nggak ngerti. Pokoknya yang aku tahu adalah aku cari duit, udah gitu aja.